Popularitas wisata dataran tinggi Gayo terasa semakin baik. Kini banyak wisatawan yang datang untuk menyaksikan berbagai sarana wisata negeri di atas awan itu. Menyadari terbatasnya infrastruktur yang ada, pemerintah daerah kini mendorong pihak swasta untuk ikut membangun berbagai fasilitas termasuk homestay. Aceh Tengah memiliki potensi wisata alam, udara yang sejuk, alam yang indah dan hamparan kopi yang luas, menjadikan kawasan ini layak menjadi salah satu destinasi agroturism di tanah air. Dibukanya Bandar Udara Rembele di Radelong, tersedianya ratusan kafe yang menyajikan racikan berbagai menu kopi dan panganan tradisi, serta fasilitas wisata alam menjadikan jumlah kunjungan wisata ke Aceh Tengah terus bertambah. Saat Lebaran lalu, seluruh penginapan yang ada penuh, hingga kemudian banyak wisatawan yang bermalam di masjid dan rumah yang berada di jantung kota Takengon. Seperti apa fasilitas yang sedang dikembangkan Pemda Aceh Tengah? Jurnalis TVMU Saiful Hadi dan Agus Nadi Budaya melakukan wawancara khusus dengan Sabela Abu Bakar, Bupati periode 2017-2022, yang sudah menjalankan roda pemerintahannya selama 2 tahun. Ini juga kami tidak terlepas dari infrastruktur. Terutama kita membangun jalan-jalan yang menuju ke objek wisata. Kemudian juga karena sebagian besar tempat-tempat wisata yang ada di Aceh Tengah ini, terutama yang di pinggiran Danau Tawar, itu sudah dimiliki oleh rakyat. Nah, ini pendekatan ini agak lama juga kepada pemilik-pemilik tempat wisata ini. Kemudian juga kami mendorong seperti teman-teman yang ada di Aceh Tengah ini, baik dari usahawan, wira swasta, maupun kepada staf atau kepala dinas, kami anjurkan untuk mendukung kepariwisataan di Aceh Tengah ini. Yang punya modal, tolong bangun satu dinas itu satu homestay. Karena ini juga mendukung pariwisata. Kita nggak bisa kadang-kadang nggak bisa tampung wisatawan yang datang dari luar, ini tumpah, ini tidurnya di masjid, karena hotel tidak tertampung. Maka ini ada kawan-kawan juga sudah mendirikan homestay yang sangat sederhana. Juga sebagian yang katakanlah yang di pinggiran danau yang punya modal, ini agak bagus homestay-nya. Kemudian juga di sini kami galakkan wisata budaya. Wisata budaya sudah kita tentukan beberapa tempat untuk menjadi kampung kerawang, kemudian kampung kopi, ini sudah kami tentukan. Kemudian ada beberapa kawasan wisata yang sudah ditetapkan seperti Burtrege, Danau Tawar, dan Kebun Nenas yang ada di Pegasing. Jadi istilahnya jangan wisatawan 1 hari sini, paling tidak 2 hari baru selesai. Ini kami sedang membenahi diri, terutama bagaimana agar wisatawan bisa nyaman untuk mengunjungi rumah adat atau istana Rejelingnya yang ada dari ini. Ini jalan sana sudah bagus, tinggal kita menata istananya. Juga mungkin untuk menuju ke pemakaman Rejelingnya. Salah satu upaya yang serius dikembangkan yaitu industri kerajinan kerawang Gayo. Selain akan mengembangkan sentra kerawang dan salah satu lokasi yang disiapkan kampung kerawang di Bebesen, Pemda juga menggelar kirab budaya dengan pengenaan pakaian tradisi kerawang. Pemda Aceh Tengah juga membuat regulasi agar para ASN dapat mengenakan pakaian kerawang sebagai pakaian wajib sehari dalam sepekan, agar pakaian tradisi itu bisa semakin populer. Kemudian saya juga sangat antusias untuk mempromosikan kerawang Gayo ini. Ini kita mulai di 2018. Pertama kita adakan pawai kerawang, pawai budaya dengan memakai kerawang. Seluruhnya harus memakai kerawang. Jadi ini tentunya membangkitkan perekonomian pengerawang Gayo. Ini sekarang juga
dipromosikan oleh adik-adik kita yang duta wisata yang ada keluar maupun yang di dalam daerah ini. Seperti halnya kopi, maka potensi wisata akan menjadi salah satu andalan Aceh Tengah untuk meraup pendapatan asli daerah yang lebih besar. Dengan pertumbuhan wisata yang semakin baik dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Saiful Hadi, Agus Nedi Budaya memberitakan dari Takengon, Aceh Tengah.